Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, apa yang membedakan dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang sistem persamaan linear kuadrat dua variabel? Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, dalam satu sistem ada satu persamaan yang linear, ada pula yang kuadrat. Nah, pada pertemuan kali ini, dalam satu sistem, kedua-duanya adalah persamaan kuadrat. Dan kita diminta untuk menentukan solusinya dengan cara menentukan titik potong dari grafiknya. Nah, agar kalian lebih paham, mari kita masuk ke materinya. Selamat belajar ya! Jadi, pertama kita ke bentuk umum sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, jadi bentuk umumnya yaitu seperti ini. AX kuadrat tambah BXY tambah CY kuadrat tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Dan yang persamaan yang kedua, PX kuadrat tambah QXY tambah FY kuadrat tambah SX tambah TY tambah U sama dengan 0. Nah, ketentuannya A, B, C, D, E, F, P, Q, R, S, T, U itu merupakan bilangan real. A dan C tidak sama dengan 0, P dan R juga tidak sama dengan 0. Nah, jadi bentuk umumnya seperti ini. Nah, tapi ini opsional saja. Misalnya nanti di soal yang ada hanya AX kuadrat, tidak ada BXY-nya, atau mungkin tidak ada EY-nya, yang ada cuman AX kuadrat dan BX dan konstanta. Nah, ketika ada AX kuadrat, ada juga CY kuadrat, itu artinya nanti dia berbentuk lingkaran. Tapi kalau cuman misalnya AX kuadrat tambah DX tambah F, itu nanti akan berbentuk grafik fungsi kuadrat. Nah, ketentuannya di sini A dan C tidak sama dengan 0, itu maksudnya adalah ketika A dan C-nya sama dengan 0, itu artinya kan misalnya 0 kali X kuadrat itu kan 0. Nah, kalau C-nya 0, 0 kali Y kuadrat itu juga 0. Berarti tidak ada yang berpangkat 2. Artinya persamaannya tidak berbentuk kuadrat lagi, tetapi hanya berbentuk fungsi linear. Jadi itu tidak boleh sama dengan 0, karena kalau dia 0, dia akan berbentuk fungsi linear, bukan fungsi kuadrat. Begitu pula dengan P dan R. Dia juga tidak boleh sama dengan 0, karena ketika dia 0 maka fungsinya akan berbentuk fungsi linear dan tidak berbentuk fungsi kuadrat. Jadi kesimpulannya harus ada salah satu atau dua di sini yang kuadrat, apakah X kuadrat atau Y kuadrat atau X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, agar kalian lebih paham, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 5X kurang 2, Y sama dengan min X kuadrat kurang 3X tambah 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan yang seperti ini? Nah, ini kan Y sama dengan sekian-sekian. Ini juga Y sama dengan, sudah sama dengan Y. Jadi, kita eliminasi saja, ya. Jadinya seperti ini, kedua persamaan ini dieliminasi. Kita mau Y-nya bernilai 0, di salah satu ruas dia 0, berarti kita kurangkan. Y kurang Y itu 0. X kuadrat kurang min X kuadrat, minus dengan minus bertemu jadi nanti 2X kuadrat. Nah, min 5X dikurang min 3. Berarti sama artinya dengan min 5 ditambah 3. Itu adalah min 2X. Min 2 dikurang 2. Min 4. Nah, karena ini bisa sama-sama dibagi 2, kita sederhanakan. Masing-masing dari sini kita bagi 2. Hasilnya 2X kuadrat bagi 2 tinggal X kuadrat.
min 2x bagi 2 itu min 1x, atau kita tulis saja min x. Min 4 bagi 2 itu adalah min 2, sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat bentuk yang seperti ini, kalian bisa langsung faktorkan. Kita cari perkalian dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya minus 2, kalau dijumlahkan hasilnya minus 1. Dari mana minus 1? Dari koefisien dari x. Nah, kalau dikali minus 2 dijumlah minus 1. Bilangan apakah itu? Yang kalau dikali min 2 dijumlah minus 1. Nah, yaitu min 2 kali positif 1, ya kan? Karena min 2 kali positif 1 itu min 2 tambah positif 1 itu adalah min 1. Jadi, bisa kita faktorkan jadinya x kurang 2 kali x tambah 1. Ini tadi min 2 dan positif 1. Setelah seperti ini, cari pembuat nolnya. X kurang 2 sama dengan 0. Berapa dikurang 2 hasilnya 0. Jadi x-nya berapa? Jadi x-nya sama dengan 2. Ini juga berapa ditambah 1 hasilnya 0. Jadi x yang memenuhi adalah min 1, karena min 1 tambah 1 hasilnya 0. Ini juga 2 kurang 2 hasilnya 0. Jadi kita dapatkan dua nilai di sini. X sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Nah, kita sudah dapat dua nilai x. Selanjutnya kita mencari nilai y. Jadinya yang pertama, untuk x sama dengan 2, maka kita pilih mau cari y dari persamaan pertama atau persamaan kedua. Itu terserah dari kalian. Nah, kalau di sini Ibu masukkan ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama itu kan x kuadrat kurang 5x kurang 2. Jadi x-nya diganti dengan 2. Jadi 2 kuadrat dikurang 5 dikali 2 dikurang 2. Nah, 2 kuadrat itu 4, min 5 kali 2 itu min 10 kurang 2. 4 kurang 10 dapat min 6, min 6 kurang 2 itu min 8. Jadi ini berbentuk titik koordinat. Jadi koordinat itu berbentuk x, y. Nah, di sini x-nya 2, y-nya min 8. Jadi koordinatnya 2, min 8. Oke, selesai untuk x sama dengan 2. Kita lanjut untuk x sama dengan min 1. Nah, jadi untuk x sama dengan min 1, maka sama dengan yang tadi ini kita ganti x-nya dengan min 1 di salah satu persamaan. Nah, di sini Ibu dapatkan min 1 pangkat 2 dikurang 5 kali min 1 kurang 2. Dari mana ini? Dari sini ya, dari persamaan yang pertama. Diganti x-nya dengan min 1. Jadi min 1 berpangkat 2 dapat 1. Min 5 kali min 1, minus kali minus hasilnya positif 5 dikurang 2. Jadi 1 tambah 5, 6, 6 kurang 2, 4. Jadi koordinatnya adalah min 1,4. Nah, karena kita sudah dapatkan dua koordinat, itulah yang menjadi himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,8 min 1,4. Nah, jadi apa maksud dari himpunan penyelesaian di sini? Nah, himpunan penyelesaian di sini itu adalah titik potong dari kedua persamaan ini. Nah, ini kan kalau persamaan kuadrat ini digambarkan dia berbentuk grafik fungsi kuadrat. Jadi dua grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau digambarkan maka titik potongnya itu di titik 2,8 dan min 1,4. Nah, ayo kita sama-sama buktikan di aplikasi GeoGebra. Nah, tadi kita gambarkan x kuadrat kurang 5x kurang 2 ya. Oke. Gua hapus dulu. Jadi x kuadrat kurang 5x kurang 2. Oke. Ini adalah gambar yang pertama. Selanjutnya, persamaan yang kedua, min x kuadrat kurang 3x kurang 2. Kita gambarkan, kita buktikan sama-sama ya. Min x kuadrat kurang 3x tambah 2. Ditambah 2. Oke. Nah, jadi kalau kita gambarkan grafiknya, maka dia seperti ini.
Nah, yang hijau ini itu adalah tadi yang grafik yang sistem persamaan, yang persamaan pertama, yang orange ini persamaan yang kedua. Nah, lihat, dia berpotongan di 2 titik. Nah, kita perbesar, kita lihat, perhatikan di titik mana, apakah sudah benar tadi jawaban yang kita peroleh. Nah, lihat, di sini ya. Nah, dia berpotongan di titik ini. Hijau dan orange ini berpotongan di titik ini. Koordinatnya adalah ini 2, min 8. Nah, kita lihat tadi kan sama 2, min 8. Nah, dia juga berpotongan di titik, nah ini. Di titik ini koordinatnya itu adalah min 1, x-nya, y-nya di sini 4. Jadi koordinatnya ini adalah min 1,4. Nah, sama kan? Oke, jadi itu maksudnya ya anak-anakku semua. Jadi ketika ada sistem persamaan kuadrat-kuadrat, kalau dicari seperti ini, lalu ada himpunan penyelesaian, itu maksudnya adalah titik potong antara 2 grafik. Ya, kalian sudah pernah kan belajar cara menggambar grafik fungsi kuadrat di SMP? Nah, kalau mau kalian buktikan, kalian bisa menggambarkan grafiknya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan y sama dengan x kuadrat kurang 5, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, seperti ini. Nah, ini yang persamaan pertama, ini yang kuadrat itu hanya x, makanya dia berbentuk fungsi kuadrat nanti ketika digambarkan. Nah, untuk persamaan yang kedua, x kuadrat tambah y kuadrat, y-nya juga ada yang kuadrat. Nah, ini kalau digambarkan nanti dia akan berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana mencari himpunan penyelesaiannya? Kita ubah dulu. Kan tadi y sama dengan x kuadrat kurang 5. Di persamaan pertama dan persamaan kedua sama-sama memiliki x kuadrat, ya kan? Jadi nanti kita bisa substitusi persamaan pertama masuk ke persamaan kedua. Nah, tapi kita ubah dulu. Ini kan y sama dengan x kuadrat kurang 5. Min 5 kalau pindah ke ruas kiri jadinya y tambah 5 sama dengan x kuadrat. Kan? Jadi x kuadrat itu nilainya sama dengan y tambah 5. Jadi nilai x kuadrat di persamaan kedua kita ganti dengan y tambah 5. Bisa dipahami? Jadi substitusi ke persamaan lingkaran, persamaan yang ini tadi. Nah, tadi kan persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. X kuadratnya diganti dengan y tambah 5. Ya, kenapa diganti? Karena kan sama dengan, ini kan y tambah 5 itu sama dengan x kuadrat. Berarti x kuadrat bisa kita ganti dengan y tambah 5. Jadi y tambah 5 ditambah y kuadrat ini dari sini, y kuadrat sama dengan 25. Kalau kita urutkan dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah, dari pangkat 2 tertinggi kan, jadi y kuadrat tambah y, nah 5, ini 25, kalau pindah ke ruas kiri jadi minus 5 kurang 25 itu adalah minus 20. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, waktunya kita untuk memfaktorkan. Jadi kita cari perkalian yang hasilnya minus 20, kalau dijumlah hasilnya positif 1. Bilangan apa yang dikali hasilnya minus 20 kalau dijumlah kalau dijumlah hasilnya positif 1? Yuk. Nah, jadi dua bilangan itu adalah 5 dan min 4, ya kan? 5 dikali min 4 hasilnya min 20. Kalau dijumlah hasilnya positif 1. Jadi y tambah 5 kali y kurang 4. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari pembuat nolnya. Jadi y tambah 5 disamadengankan dengan 0. Berapa ditambah 5? Hasilnya 0. Berarti kan y min 5. Atau ini juga y kurang 4 samadengankan dengan 0. Berapa dikurangi 4 hasilnya 0? 4 kan? Oke, di sini kita dapatkan dua nilai y, min 5 dan 4. Jadi selanjutnya yang mau dicari itu adalah nilai x. Nah, kita mulai ke yang pertama dulu, y sama dengan min 5. Nah, kalian bisa masukkan nilai y ini ke persamaan pertama ataupun persamaan kedua, terserah, tapi kita ambil yang mudah saja.
kita ambil persamaan pertama. Nah, jadikan persamaan pertama itu Y sama dengan X kuadrat kurang 5. Jadi diganti Y-nya dengan min 5. Min 5 sama dengan X kuadrat dikurang 5. Min 5 di ruas kanan ini pindah ke ruas kiri, jadi positif. Jadi min 5 tambah 5 hasilnya adalah 0, ya kan? X kuadrat sama dengan 0. Jadi X adalah X sama dengan 0. Jadi kita dapatkan koordinatnya 0, min 5. Nah, ingat koordinat itu harus X, Y. Jadi 0, min 5. Kita sudah dapatkan 1. Selanjutnya, untuk Y sama dengan 4 lagi, kita cari nilai X-nya. Untuk Y sama dengan 4, maka, ganti Y-nya dengan 4. 4 sama dengan X kuadrat kurang 5. Min 5 pindah ke ruas kanan, jadinya tambah 5. Jadi 4 tambah 5 itu 9. 9 sama dengan X kuadrat. Jadi kita dapatkan X sama dengan plus minus 3. Karena 3 berpangkat 2 hasilnya 9, min 3 juga jika dipangkat 2 kan hasilnya adalah 9. Jadi untuk kasus ini ada 2 titik koordinatnya. Jadi 3,4 dengan min 3,4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita gabungkan semuanya 0,min 5, 3,4 dan min 3,4. Jadi ada 3 titik tempat bertemunya antara persamaan kuadrat ini dan lingkaran jika digambarkan. Nah, ayo kita buktikan sama-sama di aplikasi GeoGebra. X kuadrat kurang 5 ya, persamaan pertamanya. Kita hapus dulu. Oke, X kuadrat kurang 5. Oke, jadi bentuk gambar kurva fungsi kuadratnya seperti ini. Tadi X kuadrat titik yang lingkaran, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Oke. Nah, jadi ketika digambarkan dia seperti ini. Nah, ini tadi persamaan lingkaran. Ini yang warna hijau itu adalah persamaan kuadratnya. Dan kita lihat di sini ada 3 titik yang berpotongan. 1, 2, dan 3. Oke. Agar kalian bisa lebih jelas melihat di manakah titik potongnya. Nah, lihat di sini titik min 5. Min 5. Nah, ini nilai Y-nya. Jadi koordinatnya ini adalah 0, min 5, kan? Ini adalah sumbu Y. Jadi koordinatnya 0, min 5. Nah, tadi sama 0, min 5. Lalu titik potong selanjutnya di titik ini. Nah, di titik ini itu adalah 3,4 ya. Nah, lihat 3,4. Nah, sama tadi yang kita dapatkan. Selanjutnya juga di titik ini, yaitu minus 3,4. Bisa ya? Nah, jadi anak-anakku semua, ketika kalian mendapatkan soal seperti itu, kalian bisa menggunakan cara eliminasi ataupun substitusi untuk mendapatkan nilai X dan Y sebagai koordinat titik potong dari fungsi kuadratnya, ya. Jadi bisa dalam satu sistem itu berbentuk grafik fungsi kuadrat, bisa juga ada yang lingkaran karena sama-sama juga dia kuadrat. Oke ya anak-anakku semua, semoga kalian bisa memahami materinya. Nah, itu tadi materi tentang sistem persamaan kuadrat-kuadrat 2 variabel. Nah, bagaimana anak-anakku semua? Bisa kalian pahami materinya? Nah, sebagai refleksi kita terhadap pembelajaran kali ini, Ibu meminta kalian memberikan komentar berupa emoticon yang sesuai dengan keadaan kalian setelah belajar materi ini. Nah, contoh emoticonnya bisa kalian lihat di sini. Nah, coba yang manakah yang sesuai dengan keadaan kalian? Silahkan berikan komentarnya ya. Bisa juga kalian menuliskan materi apa yang telah kalian pahami ataupun materi apa yang belum kalian pahami.
Oke, sekian dulu untuk hari ini anak-anakku semua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.